Ya, bicara mengenai sektor perbankan, di tengah dinamika perekonomian domestik, industri perbankan nasional tak pernah berhenti untuk terus merancang strategi dan inovasi untuk mengejar pertumbuhan berkelanjutan, tak terkecuali bagi bank berbasis digital di Indonesia. Gaya hidup digital yang kian tak terpisahkan saat ini menuntut bank berbasis digital untuk bisa memperdalam dan memperluas layanan yang mencakup segala kebutuhan masyarakat. Lantas, bagaimana strategi perusahaan mengajak lebih banyak masyarakat masuk ke dalam ekosistem perbankan digital dan apa saja inovasi-inovasi yang dilakukan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan? Untuk berbincang pagi hari ini sudah hadir di studio IDX Channel Bapak Eri Budiono, Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk. Selamat pagi Pak Eri. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus. Terima kasih. Sehat ya Pak? Iya, sehat. Baik, Ya. oke. Bicara kemudian mengenai Bank Neo Commerce Tbk sebagai salah satu bagian dari ekosistem bank digital di Indonesia, sebagai salah satu pemain utama lah boleh dibilang dalam ekosistem bank digital di Indonesia. Bagaimana sebetulnya perusahaan memandang prospek dan tantangan industri perbankan digital di tahun ini, Pak Eri? Iya, terima kasih. Jadi adopsi memang perbankan berlayanan digital ini berkembang dengan pesat sekali ya. Menurut research adalah sekarang itu 39% dari populasi itu sudah melakukan transaksi perbankan lewat layanan digital ya. Tentunya kita tidak lupa bahwa COVID-19 itu menjadi katalis utama ya, untuk adopsi ini dan tentunya ke depannya dengan melihat tren ini perkembangan ini akan terus berkembang secara pesat gitu Mas. Oke, baik, artinya memang sudah ada shifting begitu ke ekosistem digital dari masyarakat sendiri, ada sebuah peluang di situ, tapi kemudian ini mengerucut ke sebetulnya penggambaran terkait dengan target perusahaan di tahun 2026 seperti apa Pak Eri? Tentunya membaca berbagai macam potensi tersebut di 2026 seperti apa, seperti misalnya target pertumbuhan laba, kemudian juga penyaluran kredit maupun target-target lainnya Pak Eri. Ya. Jadi kita ini adalah bank yang masih relatif muda ya, boleh dibilang kita terkonversi dari bank layanan konvensional menjadi bank layanan digital itu di tahun 2020 ya. Jadi kita masih berumur sekitar 6 tahun. Tentunya kita terus akan memperkuat fundamental kita ya dalam hal corporate governance ya. Dan kedepannya kita akan melakukan strategi perkembangan yang lebih terukur ya, dalam arti kita tetap menjaga kualitas daripada portfolio kita. Strategi yang diversifikasi. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa kita akan terus mencari produk-produk baru dan juga menjalin kerjasama dengan mitra-mitra yang lainnya gitu Mas. Oke, baik. Terkait dengan target tahun 2026 tentu saja ini berpulang kepada capaian yang sudah dicapai lah ya di tahun 2025 begitu. Ini jika kemudian ada data yang terupdate boleh disampaikan Pak Eri. Perseroan ini membukukan laba bersih 517,2 miliar rupiah hingga akhir Oktober 2025. Faktor apa yang sebetulnya menjadi pendorong utama positif raihan kinerja tersebut Pak Eri? Ya. Jadi di tahun lalu memang kita fokus terhadap perbaikan dari sisi sistem risk management kita dan juga perbaikan di sisi corporate governance ya. Dari sisi risk management kita memperbaikin risk parameters kita sehingga dalam hal proses originasi itu aset yang masuk ke dalam portfolio kita itu terjaga dengan baik. Dan juga di sisi corporate governance kita melakukan banyak perbaikan dari struktur organisasi, dari banyak proses-proses di dalam yang kita terus perbaikin. Nah ini menghasilkan laba yang cukup mengembirakan. Tentunya hal ini penting bagi kita karena ini juga menjawab banyak pertanyaan dari beberapa stakeholders kita ya. Terutama dari sisi nasabah kita ya, kalau bank masih rugi itu kan dipertanyakan kan ya. Nilai kepercayaannya mungkin masih tidak sebaik dengan kalau bank itu mencetak laba. Terus dari sisi regulator, dari sisi shareholders kita yang kebanyakan juga retail gitu ya. Jadi ini adalah suatu milestone yang penting ya. Tentunya tidak lupa bagi teman-teman neobankers juga gitu Mas. Oke, dari pencapaian target tahun 2025
target kemudian naiknya di pencapaian kinerja di tahun 2026 seperti apa, Pak? Ya kita harapkan kita tetap jaga ya profitabilitas kita ya. Seperti yang saya sampaikan kita akan terus em, berkembang tetapi dengan terukur ya. Jangan sampai kita apa yang kita sudah capai di tahun 2025 ini Ya. akan menjadi sia-sia. Jadi tadi itu jadi terdiversifikasi, kita akan meluncurkan produk-produk baru ya. Dalam hal ini yang kita bisa sampaikan adalah buy now pay later ya, yang sudah menjadi suatu produk yang mulai diterima gitu di masyarakat dan menjadi bagian dari transaksi sehari-hari daripada masyarakat kita. Dan juga menjalin dengan mitra-mitra baru ya kan, apakah itu e-commerce dan yang lainnya. Dan tidak lupa kita juga pengen sekali untuk memperkuat kapabilitas kita dalam hal transaksi dan dalam juga investasi gitu, sehingga nasabah kita itu bukan hanya taruh deposit saja gitu di kita, tapi banyak bisa melakukan transaksi, bisa melakukan investasi di beberapa aset kelas gitu, mau di obligasi, equity, emas itu bisa lewat Bank Neo Commerce. Oke, kinerja di tahun 2025 rasanya dapat menjadi stepping stone yang cukup kokoh lah ya untuk meraih target pencapaian tahun 2026. Bicara mengenai berbagai macam challenge lah di industri perbankan, salah satunya adalah kredit bermasalah atau rasio kredit bermasalah atau NPL begitu ya. Tapi kemudian ada satu data nih dari Bank Neo Commerce sendiri, rasio kredit bermasalah atau NPL tercatat turun menjadi 2,89% per Oktober 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pak Heri. Upaya berkelanjutan seperti apa yang sebetulnya dilakukan perusahaan untuk dapat menjaga kualitas aset termasuk rasio kredit bermasalah, Pak Heri? Ya, jadi yang seperti saya sampaikan adalah dalam hal risk management ya, kita perbaikin risk parameters, kita perbaikin bagaimana kita menciptakan suatu balance antara filter di depan itu juga menghasilkan portfolio yang bagus. Tetapi kalau filter terlalu ketat juga bisnis volume yang masuk akan terdampak kan secara negatif. Jadi kita terus mencari equilibrium antara tiga faktor ini. Dan tidak lupa dari sisi collection, begitu udah mulai macet atau bahkan sebelum macet ini strategi apa aja yang kita lakukan gitu. Jadi banyak hal yang kita lakukan dari sistem collection, kita perbaikin, kita buat pusat collection kita di Jogja ya kebanyakan. Terus kita juga strategi-strategi sebelum klien menjadi macet dan setelah macet di 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita punya strategi yang kita berbagai macam langkah preventif gitu ya dilakukan untuk kemudian tetap menjaga rasio dari NPL sendiri. Baik, bicara mengenai segmen yang kemudian terus dipenetrate lah ya oleh perseroan sendiri. Segmen atau sektor apa yang diyakini akan menjadi motor pertumbuhan selanjutnya bagi perusahaan tahun 2026 ini, Pak Heri? Ya, kita sebagai bank digital retail ya, kita tetap fokus di segmen kita ya, digital retail itu ya, bagaimana kita menyalurkan kredit lewat kanal digital ya. Nah, itu akan menjadi fokus kita. Perkembangannya bagaimana di dalam 3 hal. Satu adalah tadi itu ya, kita menciptakan produk-produk kredit baru ya, BNPL salah satunya, terus mitra-mitra baru, terus segmen yang kita akan sasar lagi itu adalah UMKM yang produktif. Ini mungkin juga sejalan dengan program pemerintah ya. Jadi kita berharap bahwa UMKM itu bisa bertransaksi secara digital dan kita bisa menjadi one stop solution bagi mereka dalam hal kredit dan juga dalam hal transaksi. Semuanya bisa terkonsolidasi dengan bagus gitu bagi mereka gitu. Laporan keuangan dan sebagainya nanti bisa karena digital bisa disampaikan dengan baik. Oke, ini kemudian menjadi sebuah potensi yang dapat dimaksimalkan penggarapannya begitu ya bagi perusahaan. Baik, semakin menarik Pak Heri, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Bapak Eri Budiono, Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk. Tadi kita sudah sempat menyampaikan ataupun bahas mengenai segmen yang nampaknya akan digarap secara maksimal begitu ya, untuk mendukung pencapaian target tahun 2026. Masih kemudian berkaitan dengan segmen nih Pak Eri,
ini gaya hidup digital kan semakin tidak terpisahkan lah ya dari kehidupan generasi muda saat ini, terutama Gen Z ini. Apakah sebetulnya perusahaan juga melihat Gen Z saat ini bisa menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan selanjutnya dan mengapa sebetulnya? Iya, tentunya ya, karena Gen Z ini kan sebetulnya digital native ya istilahnya ya. Jadi mereka sangat terbiasa dengan menggunakan teknologi ya, internet based ya, smartphones ya kan, dan sangat-sangat tech savvy gitu ya. Jadi mereka sangat-sangat mengerti lah, sangat-sangat paham mengenai ini ya. Jadi tentunya sejalan dengan apa yang kita tawarkan bahwa transaksi itu bisa dilakukan lewat kanal digital gitu kan. Dan kita berharap ya kalau misalnya Gen Z itu mulai sekarang masuk ke mungkin udah bekerja sekitar 6 tahun, 7 tahun gitu ya, misalnya yang generasi yang paling tuanya ya lahir tahun 97 kalau nggak salah. Nah itu kita pengen berkembang bersama mereka gitu. Makanya pentingnya untuk produk-produk yang kita sampaikan itu sesuai Ya. ya, dalam hal investasi, dalam hal transaksi sehari-hari, pembayaran pajak, pembayaran ya uang sekolah belum ya, tapi pembayaran kebutuhan mereka sehari-hari. Dan seiring dengan meningkatnya taraf hidup mereka ya, mereka mulai berinvestasi dan kita menawarkan reksadana, obligasi reksadana, ekuitas dan emas misalnya contohnya. Oke, ini adalah salah satu strategi untuk menjaring potensi dari segmen Gen Z begitu ya, Betul, membaca tentu betul. saja kebutuhan mereka semakin berkembang, kebutuhannya di situ juga ada potensi untuk dapat dimaksimalkan begitu ya dari segmen Gen Z. Oke, kuenya memang besar, potensinya juga terus bertumbuh Pak Eri. Lalu apalagi sebetulnya strategi atau langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengajak lebih banyak masyarakat masuk ke dalam ekosistem perbankan digital? Adakah kemudian layanan atau fitur spesial yang nantinya akan diberikan oleh Bank Neo Commerce ke depan ataupun kepada nasabah ataupun pengguna seperti apa Pak? Ya, terus ya kita fitur-fitur ya, kita punya yang namanya istilahnya gamified ya, yang lebih berinteraksi gitu ya, fitur-fitur gamified dengan nasabah. Nanti kita akan terus kembangkan ya bagaimana interaksinya itu seamless ya dan lebih mudah begitu ya. Ya secara general itu sih yang kita kembangkan ya, dan bagaimana kita bekerja sama dengan ekosistem-ekosistem lainnya gitu ya, supaya kan sekarang itu ada yang namanya embedded banking ya, bagaimana produk-produk banking itu bisa di-embed ke e-commerce platform, ke ekosistem-ekosistem lain gitu ya. Jadi terus kita akan melakukan hal tersebut sih Mas. Ya. Oke, hal yang kemudian menarik juga untuk dibahas adalah terkait dengan potensi, tentu saja ini menjadi satu hal yang sangat menarik, tapi juga kita melihat ada threat di sana terkait dengan perkembangan teknologi, adanya deepfake dan lain sebagainya. Bagaimana ini sebetulnya menjadi satu hal yang memang terus dimitigasi oleh perseroan begitu, karena kan platformnya platform digital Betul, begitu ya. betul. Bagaimana sebetulnya dari perseroan membentengi lah, ini Ya. menjadi sebuah upaya untuk terus membuat nasabah ataupun consumer menjadi kemudian lebih nyaman lah. Ya, poin yang bagus sekali karena memang dengan kita bertransaksi secara digital tentunya risiko terbesar itu adalah ancaman siber ya. Bagaimana setiap bank ya, terutama bank digital, berlayanan digital itu bisa meningkatkan resiliensi daripada sistem keamanan IT mereka begitu ya. Karena kita melihat adanya deepfake ya, account takeover istilahnya, dan banyak fraud-fraud yang lain-lainnya. Nah, terus kita kembangkan bagaimana kita terus mengupgrade sistem kita di depan, KYC kita di depan, dan juga monitoring daripada transaksi ya. Banyak sekali transaksi-transaksi yang tidak wajar, ya tentunya kita harus melakukan action secepatnya. Dan juga terus dengan kerjasama kita dengan vendor-vendor, partner-partner kita yang lain, kita harus memastikan mereka juga punya keamanan siber yang cukup kuat gitu. Baik, oke. Ini yang kemudian menjadi sebuah tantangan yang tapi sangat-sangat doable begitu untuk kemudian memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat ataupun pengguna. Baik, sebelum saya lanjutkan kita akan simak terlebih dahulu update dari pembukaan IHSG di pukul 9:01 waktu Indonesia bagian Barat ataupun 1 menit pasca pembukaan sesi 1. Pemirsa kami pass through datanya dari RTI seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Ya, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,36% di level 8.425,784.
5 saham yang menjadi top gainers ada Antam, kemudian juga ada BP, TIN, Cielo, dan juga Padi. Top losers ada IMPC, kemudian juga ada XL, Soci, DAAZ, dan juga ada IBOS ya. Pergerakan sektoral, Basic Industries memimpin penguatan dengan penguatan 1,13%, kemudian sektor keuangan menguat 1,02%, sektor teknologi menguat 0,52%, sementara sektor cyclic dan juga infrastruktur nampaknya tercatat sejauh ini bergerak ataupun masuk ke dalam zona merah dengan pelemahan masing-masing 0,06% dan juga 0,02%. Baik, kita lanjutkan untuk data dari pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Baik, pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix dengan Nikkei 225 dibuka menguat 0,67% di level 57.185, STI Singapura dibuka melemah 1,13% di level 4.984, Kospi Korea dibuka menguat 0,91% di level 5.899 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 1,44% di level 26.690. Baik, saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Heri. Pak Heri, apakah dalam waktu dekat ada rencana untuk memperluas ekosistem layanan dari yang sudah ada saat ini? Jika kemudian sudah ada perluasan layanan seperti apa yang kemudian akan dilakukan? Ya, jadi untuk perluasan layanan dan ekosistem kita saat ini lagi berbicara dengan beberapa mitra ya tentunya untuk untuk mengembangkan ya tadi aset kita ya. Satu yang tadi saya sampaikan adalah produk yang namanya Buy Now Pay Later. Kita lagi dalam proses finalisasi dengan satu mitra besar ya. Mudah-mudahan kita bisa launching di kuartal pertama ini. Dan juga seperti yang saya sampaikan tadi, kita juga akan meluncurkan produk kredit untuk UMKM yang produktif ya, sehingga ini menjadi suatu ekosistem yang baru ya. Sebetulnya satu produk yang kita juga udah luncurkan itu adalah Neo Green namanya ya. Jadi adalah deposit yang berbasis hijau. Ya, itu juga untuk menjalin generasi yang sekarang ya, bagaimana mereka bisa melakukan proyek-proyek filantropi mereka dengan membeli produk dari kita langsung. Karena sebagian daripada interest yang itu kita ambil dari produk Neo Green ini untuk melestarikan satwa liar gitu Mas. Oke, ada value-value yang mungkin masyarakat ataupun konsumer menjadi terwakil dari produk-produk ataupun layanan yang diberikan oleh Bank Neo kepada masyarakat begitu. Baik, satu hal yang juga ini tidak kalah menarik, tentu saja ingin diketahui oleh para investor dan juga stakeholders Bank Neo e-commerce, Neo Commerce maksud kami, di awal tahun 2026 mendapatkan suntikan dana segar 100 miliar dari Gosco Capital dengan porsi kepemilikan Gosco naik jadi 9,31%. Bagaimana langkah Perseroan untuk mengoptimalkan dana segar tersebut, Pak Eri, untuk apa alokasi dananya? Ya, pertama-tama ya kita sangat apresiasi ya dengan kepercayaan yang diberikan oleh shareholder kita ya untuk menambah kepemilikan saham di kita ya. Tentunya ini merefleksikan kepercayaan terhadap prospek daripada bisnis BBYB atau Bank Neo Commerce ya ke depannya. Dan penggunaan itu tentunya sejalan dengan strategi kita untuk terus memperkuat modal dasar kita ya. Tentunya dengan adanya laba di tahun ini tentunya kita bisa menambah modal kita ya. Nanti mungkin sesuai dengan langkah daripada regulator untuk terus meningkatkan threshold modal untuk bank-bank terutama yang di KBMI 1 ya. Jadi tentunya perkuatan modal itu yang menjadi langkah kita dari tambahan dana dari shareholder kita. Baik, baik. Ini kemudian menjadi satu pertanyaan yang terakhir Pak Eri, bagaimana komitmen BBYB sendiri untuk menjaga kepercayaan sekaligus memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham ataupun investor, Pak Eri? Ya, kita sangat berterima kasih ya terhadap shareholders kita ya. Saya terus melakukan banyak meeting ya, terutama dengan nasabah, dengan shareholder kita ya, banyak-banyak sekali event yang kita lakukan supaya
apa yang kita lakukan dan apa yang kita rencanakan ke depan ini dapat dimengerti dengan jelas dan mereka bisa kalau mempunyai pertanyaan bisa ditujukan langsung ke kita. Tentunya kita di manajemen dan dengan teman-teman neobankers kita terus akan menjaga profitabilitas dari bank ini sehingga memang kita ya mendapatkan kepercayaan bahwa bank ini terus bisa berkembang dan kedepannya memang menjadi bank yang menjadi salah satu pemain yang kunci di perbankan Indonesia begitu Mas. Baik, semoga memang perbincangan kita kali ini dapat memberikan gambaran secara luas dan juga utuh ya terkait dengan kinerja perusahaan dan juga aksi korporasi yang akan dilakukan ke depan. Pak Eri, terima kasih sudah bergabung sama kami di Terima kasih, Market Mas. Buzz. Ya. Sukses selalu untuk Anda, Ya, sehat selalu. sama-sama. Sampai jumpa. Ya, sampai Baik. jumpa. Ya, Terima kasih. dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi dari emiten pasar modal, diantaranya adalah anak usaha PT Barito Renewables Energy Tbk yang menggandeng perusahaan teknologi energi global SLB untuk mengembangkan proyek panas bumi. Informasi akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.